Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahardika Putra Pratama akan mengumpulkan tugas video tentang pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah. Latar belakang, pergaulan antar teman sebaya mempunyai arti sangat penting bagi remaja. Salah satunya fungsi yang terpenting dari teman sebaya adalah menjadi sumber informasi dan perbandingan antara hubungan dengan keluarga dan teman. Melalui teman sebaya, remaja mendapatkan umpan balik mengenai kemampuannya dan mengevaluasi apa yang mereka lakukan itu lebih baik atau kurang baik dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Remaja ini belajar memformulasikan dan menyatakan pendapat mereka, menghargai sudut pandang sebaya, menegosiasikan solusi dan perselisihan secara kooperatif, dan mengubah standar perilaku diterima oleh semua orang. Dan mereka juga belajar menjadi pengamat yang tajam terhadap minat dan perspektif sebaya dalam rangka mengintegrasikan diri secara mulus dalam aktivitas sebaya. Dengan demikian, pergaulan dengan teman sebaya tidak hanya merupakan bagian yang penting dari kehidupan remaja, tapi juga merupakan proses yang mendukung dan membentuk identitas dan keterampilan sosial yang esensial untuk masa depan mereka. Pengaruh lingkungan sebaya dan lingkungan sekolah. Teman sebaya di lingkungan sekolah adalah tempat untuk mendapatkan informasi yang tidak pernah didapat sebelumnya dalam keluarga, tempat menambah pengalaman, dan tempat kedua setelah keluarga yang mengarahkan dirinya menuju perilaku baik serta memberikan evaluasi terhadap kekurangan yang dimilikinya. Tentu saja akan membawa dampak positif seperti melaksanakan tanggung jawab, belajar perilaku sosial yang baik, dan belajar bekerja sama yang tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap psikologisnya. Sedangkan dampak negatifnya, maraknya terjadi penggunaan narkoba di kalangan remaja, tawuran, seks bebas, pemerkosaan, dan lainnya yang merugikan masyarakat. Dampak dari perilaku ini salah satu dari pergaulan bebas dengan teman sebaya sehari-hari. Menurut pandangan ahli, menurut Jane Piaget dan Harry Stack Sullivan dalam Sandrock mengatakan bahwa teman sebaya berperan membentuk perkembangan emosional. Mereka menegaskan bahwa melalui interaksi sebaya, anak-anak dan remaja belajar bagaimana interaksi dalam hubungan yang simetris timbal balik karena orang tua memiliki pengetahuan dan otoritas yang lebih besar dari anak-anaknya, seperti interaksi antara orang tua dengan anak yang seringkali mengajarkan anak bagaimana menyesuaikan dengan peraturan dan regulasi. Sebaliknya, hubungan teman sebaya lebih cenderung jadi setara dengan teman sebaya. Anak-anak belajar memformulasikan dan menyatakan bahwa pendapat mereka, menghargai sudut pandang mereka, menegosiasikan solusi atas perselisihan secara kooperatif, dan mengubah perspektif teoritis. Dari sudut pandang perilaku, konsep perilaku teman sebaya didasarkan pada teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa individu belajar meniru perilaku yang dicontohkan oleh orang-orang di sekitar mereka, terutama jika perilaku tersebut diberi penghargaan sosial. Misalnya Bandura 1971 sampai 1973. Pencegahan, memberikan pengertian dan batasan orang tua bisa mengajarkan anak tentang teman yang baik dan buruk serta membela diri. Yang kedua, memperhatikan pergaulan anak. Orang tua bisa menanyakan kesadaran anak dan memberi arahan ketika anak kebingungan. Dan ketiga, melakukan edukasi menyeluruh. Tenaga pendidik bisa memberikan edukasi secara menyeluruh untuk membentengi siswa dari pengaruh tekanan teman sebaya. Dan terakhir, yang keempat, menanamkan rasa peduli sesama teman sebaya. Peduli sesama teman sebaya akan membentuk persahabatan yang baik dan mempunyai etika yang bagus. Kesimpulannya adalah pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah adalah bahwa kedua faktor tersebut sangat berperan dalam perkembangan siswa baik secara akademis maupun sosial. Teman sebaya dapat memberikan dorongan motivasi, mempengaruhi sikap sosial, serta membantu perkembangan keterampilan sosial siswa. Namun pengaruh negatif seperti tekanan untuk mengikuti perilaku yang tidak sesuai dengan itu juga bisa terjadi. Sementara itu, lingkungan sekolah yang kondusif seperti hubungan baik dengan guru, fasilitas memadai, dan suasana belajar yang positif dapat meningkatkan prestasi dan kesejahteraan mental siswa. Kombinasi dukungan dari teman sebaya dan lingkungan sekolah yang positif dapat memaksimalkan potensi siswa, sedangkan pengaruh negatif harus diantisipasi melalui pengawasan dan bimbingan dari ketua belah pihak sekolah dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.